Baik, langsung saja kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Betul. Gimana nih semuanya kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan sedikit edukasi tentang dagu siku. Tapi sebelum masuk ke materinya, katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan saya Salsabila Syafa Putri dan rekan saya. Saya Salsabila Intan Prastiwi. Saya Cindy Fatihatul Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan sedikit informasi tentang dagu siku. Sebelumnya, di sini ada yang udah tahu belum ya apa itu dagu siku? Belum. Enggak. Jadi dagu siku itu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Kita langsung aja masuk ke pembahasannya ya. Untuk yang pertama, dapatkan. Baik, akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu dapatkan. Artinya dapatkan obat di tempat yang resmi, seperti apotek, klinik, toko obat berizin, puskesmas, dan rumah sakit. Jangan membeli obat di tempat yang tidak berizin seperti warung kelontong atau seperti warung atau toko kelontong. Next. Yang selanjutnya yaitu penggolongan obat. Untuk obat bebas, untuk obat suami dikasih itu ada obat bebas dan bebas terbatas. Kemudian untuk obat yang harus menggunakan resep dokter itu ada obat keras dan obat narkotika. Obat bebas yaitu dengan logo berwarna hijau tepi hitam, dan obat bebas terbatas logo berwarna biru tepi berwarna hitam. Obat keras yang harus menggunakan resep dokter yaitu berwarna merah, di dalamnya berhurufkan huruf K, dan narkotika dengan logo berwarna putih terus bertandakan tambah. Next. Untuk obat bebas, contohnya yaitu Oralit untuk obat diare, paracetamol untuk obat demam atau menurunkan panas, dan vitamin C, IP, dan masih banyak lagi. Untuk obat bebas terbatas, contohnya ada Decolgen, Fix Formula 44, Iliadin, Ultrasilin, dan betadine atau obat kumur. Sebelumnya ada tanda yaitu P1 yaitu awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. P2 awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Seperti ini. Terus P3 awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan, yaitu contohnya ultrasilin ini. Terus P4 awas obat keras hanya untuk dibakar. Tapi yang P4 ini sudah jarang digunakan ya teman-teman. Kemudian ada P5 awas obat keras tidak boleh ditelan. P6 awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Next. Untuk obat keras yang harus menggunakan resep dokter, contohnya ada amoxicillin, ivermectin, captopril, dan asam mefenamat. Obat narkotik, contohnya ada kodein fosfat hemihidrat, kemudian ada koditam. Koditam ini sama dengan kodein, yaitu isinya kodein dan paracetamol. Sebelum membeli obat, perhatikan informasi pada brosur atau kemasannya ya teman-teman, yaitu yang pertama nama obat dan zat aktifnya. Kedua, logo obatnya, apakah bebas atau bebas terbatas, keras atau narkotik. Kemudian khasiatnya seperti ini, menurunkan panas atau pereda nyeri.
kemudian efek sampingnya, nomor izin edar, apakah sudah BPOM atau belum. Yang terakhir yaitu tanggal kadaluarsanya. Apabila sudah mendekati 3 bulan dari tanggal kadaluarsa, saya sarankan untuk dihentikan atau jangan digunakan kembali. Kemudian untuk yang kedua yaitu gunakan obat dengan baik dan benar. Jadi sebelum teman-teman menggunakan obat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama, dosis. Dan yang kedua, aturan pakai. Yang ketiga, lama penggunaan. Sebelumnya di sini teman-teman pasti udah pada tahu ya apa itu dosis, tapi nggak apa-apa, kita kupas lagi. Jadi, dosis itu takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Kemudian untuk yang harus diperhatikan yang kedua, aturan pakai. Aturan pakai ini di mana frekuensi minum obat, artinya kandungan obat dalam tubuh memiliki jangka waktu tertentu. Nah, di aturan pakai ini harus benar-benar diperhatikan teman-teman sebelum minum obat. Semisal ada contoh obat diminum 2 kali sehari 1 tablet. Artinya dalam 1 hari teman-teman harus minum 2 kali obat tersebut di pagi dan malam hari atau selang waktu 12 jam. Nah, setiap peminuman obat tersebut berarti sebanyak 1 tablet. Dan teman-teman sebelum minum obat juga harus diperhatikan obatnya itu diminum sebelum makan, sesudah makan, atau pada saat makan. Kemudian untuk yang ketiga, lama penggunaan. Lama penggunaan yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Next. Nah, sebelum menggunakan obat, teman-teman juga harus memastikan nih, kondisi obat itu harus benar-benar dalam kondisi baik, baik dalam segi kemasannya, bentuk obatnya, dan tidak dalam kondisi rusak. Jadi benar-benar diperhatikan ya, teman-teman. Baik, untuk yang selanjutnya itu masuk pada bagian simpan. Artinya simpan di sini itu simpan obat secara benar dan juga baik. Untuk yang pertama, penyimpanan obat harus memperhatikan aturan penyimpanan pada kemasan obat. Jadi ada obat yang seperti tablet, terus sirup, dan juga suspensi itu berbeda-beda. Untuk yang kedua itu letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak. Artinya, letakkan obat itu sekiranya di area yang tinggi dan tidak dijangkau oleh anak-anak. Untuk yang ketiga sendiri, itu hindari dari sinar matahari langsung. Cukup disimpan pada suhu ruang biasa dan juga tempatnya itu kering. Untuk yang keempat, simpan dalam kemasan aslinya. Jadi, diharapkan jangan sampai disimpan pada kemasan yang tidak aslinya. Untuk yang kelima itu jangan lepas etiket. Artinya, sebelum obat tersebut habis, etiketnya itu harus tetap menempel pada obat tersebut. Simpan obat dengan benar itu juga bisa dimasukkan ke dalam jika memiliki kotak obat, bisa disimpan di dalam kotak obat. Yang penting itu nanti terhindar dari jangkauan anak-anak. Untuk yang selanjutnya itu masuk pada buang. Artinya, buanglah obat dengan benar dan juga baik. Untuk pembuangan obat sendiri, itu pertama yang dilakukan harus menghilangkan semua label dari wadah obat. Jadi sebelum dibuang obatnya terlebih dahulu itu disobek terlebih dahulu pada kemasan labelnya, terus dibuang. Pada pembuangan obat sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada pada obat bentuk kapsul ataupun tablet. Caranya itu harus dihancurkan terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang dicampur dengan tanah ataupun air, lalu kemudian dibuang pada sampah ataupun dipendam pada tanah. Setelah itu bisa dibuang ke tempat pembuangan sampah. Untuk yang kedua ini pada obat bentuk sirup. Untuk obat bentuk sirup sendiri itu, pertama itu buang isinya pada saluran pembuangan air. Kemudian wadah sirup yang sudah tidak terpakai, buang pada tempat khusus pembuangan barang bekas.
Nah, jadi itu teman-teman penjelasan dari kami tentang dagu sibu obat dengan baik dan benar. Jadi kesimpulannya, dagu sibu itu yang pertama dapatkan. Teman-teman harus dapatkan obat dari tempat yang benar-benar eh, benar, seperti apotek, toko obat. Jadi jangan beli di warung karena nggak ada yang penanggung jawab di sana ya. Kalau di apotek kan ada penanggung jawabnya, apoteker, TTK yang bertugas di tempat. Kemudian eh, hal itu juga menghindari adanya kesalahan pembelian obat. Jadi kalau di apotek kan ada yang ngawasin nih, kayak TTK, apoteker yang lebih paham tentang obat-obat itu. Kemudian untuk yang kedua, gunakan. Nah, gunakan itu teman-teman harus menggunakan obat dengan baik dan benar nih. Yang harus diperhatikan ada tiga hal kan tadi, dosis, aturan pakai, dan lama penggunaan. Itu juga sangat penting banget untuk kita mendapatkan efek pengobatan yang benar-benar yang diharapkan. Jadi nggak ada tuh yang salah salah pakai minum obat, salah salah apa salah aturannya atau gimana itu harus diperhatikan banget. Kemudian simpan. Simpan itu tadi sudah dijelaskan teman saya kan, simpan obat dengan baik dan benar. Jadi eh, pada saat kita menggunakan obat nanti, obat itu masih dalam keadaan yang baik dan bagus layak dipakai. Kemudian eh, buang obat. Jadi kita buang obat itu nggak sembarangan teman-teman, harus ada prosedur yang dilakukan. Karena untuk menghindari penyalahgunaan obat yang sudah kadaluarsa. Nanti kan takutnya kalau asal dibuang, obat-obat yang kadaluarsa itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum nakal ya, kayak dijual lagi atau dimanipulasi dan lain sebagainya. Nah, dari materi yang udah disampaikan saya dan teman-teman saya tadi, ada yang masih dibingungin nggak ya? Kayak gimana sih atau apa sih? Monggo silahkan bertanya. Nanti akan dijelaskan. Perkenalkan, saya Diau Ainawa. Mau bertanya bagian cara pemberian obat atau pembelian obat. Nah, saat ini kan masih beredar obat yang masih dijual di toko kelontong atau toko bebas. Nah, bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat yang masih marak atau banyak membeli obat secara bebas di warung? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Wah, pertanyaannya bagus banget ya. Ini pertanyaannya kita tampung dan bisa dijawab oleh rekan saya, Salsabila. Gimana Mbak, bisa diterima pertanyaannya? Bisa dijawab sekarang? Baik, terima kasih untuk yang telah bertanya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Diau ya. Kita harus memberikan penyuluhan atau pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat bahwa pembelian obat di warung itu belum BPOM atau sebaiknya harus dihindari ya teman-teman. Lebih baik tuh membeli obat di apotik atau di rumah sakit yang telah berizin karena udah pasti, udah jelas kalau udah ada TTK-nya atau tenaga teknis kefarmasiannya atau apotekernya sehingga lebih paham dan lebih bisa menjelaskan bagaimana cara menggunakan obat yang baik, terus bagaimana cara penyimpanan obat yang baik. Sedangkan kalau di toko kelontong atau warung, itu kan kita tidak dijelaskan secara detail bagaimana cara penyimpanan obatnya, cara penggunaan obatnya, terus takaran dosisnya, sehingga kita asal-asalan minum obatnya. Sedangkan kalau kita membeli di apotik atau di rumah sakit, puskesmas, atau toko yang berizin, kita lebih memahami tentang dosisnya, terus cara minum obatnya, takaran, eh, terus penyimpanan obatnya. Jadi intinya kita Wah, harus memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat bahwa pembelian di warung atau toko kelontong itu sebaiknya dihindari. Begitu. Bagaimana? Terima kasih, terima jawabannya cukup membantu. Jadi sehingga sebagai masyarakat bisa mengajarkan kepada masyarakat yang lain juga terhadap pentingnya memperhatikan tempat membeli obat yang baik dan tepat. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Terima kasih untuk Kak Dia yang udah bertanya, pertanyaan yang bagus sekali, dan Kak Salsabila yang udah menjelaskan
sudah menjawab pertanyaannya dengan jelas, dengan lugas ya. Jadi kita bisa paham nih, kenapa sih kita harus memperhatikan banget nih dagu siku. Kemudian eh, ada yang ditanyakan lagi nggak ya ini? Ayo tanya dong teman-teman, kita sharing-sharing di sini. Saya ingin bertanya, Mbak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meila. Saya izin bertanya untuk ciri-ciri obat yang masih bisa digunakan itu seperti apa ya, Mbak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, Mbak Meila, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya ciri-ciri obat yang masih bisa digunakan, Mbak. Iya, betul sekali, Mbak. Oke, pertanyaannya kita tampung ya dan akan dijawab teman saya, Cindy. Kak Cindy, gimana? Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa, Kak, bisa. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Kak Meila. Untuk ciri obat yang masih bisa digunakan itu, yang pertama, tidak rusak dalam bentuk kemasan maupun isinya. Yang kedua itu warnanya tidak berubah dari warna aslinya. Jadi warnanya itu misal awalnya putih tidak berubah menjadi kuning ataupun warna gelap. Untuk yang ketiga sendiri itu tidak expired. Apabila obat sudah berjarak 3 bulan dari expirednya, lebih baik tidak digunakan. Jadi cukup buang sesuai prosedur yang sudah saya jelaskan pada penjelasan yang tadi. Apakah jawaban dari saya cukup membantu, Kak Meila? Baik, terima kasih Mbak Cindy atas jawabannya. Jawabannya sudah cukup membantu. Oke, sama-sama, Kak. Wah, sangat menambah pengetahuan banget ya nih pembahasan kita. Terus terima kasih buat Kak Mela atas pertanyaannya dan Kak Cindy atas jawabannya. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan atau enggak ya? Sepertinya udah pada paham ya ini dengan materinya Dagu Sipu. Eh, sudah jelas ya apa yang saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan tadi. Semoga ilmu yang kita, edukasi yang kita sampaikan itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Eh, sebelum kita mengakhiri sesi sharing-sharing ini, eh, ayo kita dokumentasi dulu. Sesi dokumentasi dimulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi sama teman-teman saya dapat diterima dengan baik dan diterapin di hidupnya. Maksudnya di pola minum obatnya, menyimpan obatnya, dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya pagi ini. Bila ada kesalahan dan sedikit kekurangan, kami mohon maaf. Saya Salsabila Syafa Putri dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.